They say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you every time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak? Jumpa lagi dengan Pak Guru pada pertemuan di minggu yang ketiga. Semoga kalian di rumah selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Di minggu yang ketiga ini Pak Guru akan memberikan tugas selama 6 hari ke depan. Namun sebelumnya, supaya kalian lebih paham lagi dan ingat kembali materi di minggu pertama dan kedua, maka alangkah baiknya kita ulang terlebih dahulu supaya kalian lebih paham lagi. Ya, mari kita ulangi materi pelajaran di minggu yang lalu. Oke, Pak Guru akan mengulangi materi di minggu yang lalu. Di minggu yang lalu kalian telah belajar rambu lampu lalu lintas. Biasanya rambu lampu lalu lintas ini kalian temukan di mana ya? Iya, betul. Biasanya ditemukan di perempatan jalan raya. Biasanya di kota ya. Biasanya ada rambu lampu lalu lintas. Supaya apa coba ini manfaatnya? Iya, betul, supaya tidak terjadi kemacetan di jalan. Minggu yang lalu kalian telah belajar mengenai arti dari warna-warna rambu lampu lalu lintas. Coba siapa yang masih ingat? Lampu merah, lampu yang berwarna merah ini itu berarti apa ya? Iya, lampu warna merah itu berarti kendaraan itu harus berhenti. Bagaimana dengan pejalan kaki? Kalau pejalan kaki itu boleh berjalan tatkala lampu berwarna merah. Kemudian lampu yang berwarna kuning. Ayo, apa artinya kemarin? Iya, bagus. Lampu yang berwarna kuning itu berarti bersiap-siap berjalan. Jadi kendaraan itu bersiap-siap untuk berjalan. Kemudian yang terakhir adalah lampu yang berwarna hijau. Ayo coba, apa artinya? Iya, pintar. Kendaraan harus berjalan. Itu mengenai rambu lampu lalu lintas. Sudah paham ya? Sudah ingat lagi ya? Oke, kita lanjutkan. Kemudian tentang sudut. Coba siapa yang masih ingat sudut itu apa? Iya, bagus. Sudut adalah terbentuk dari dua garis yang saling berpotongan atau bertemu. Ya. Kemudian kemarin kalian mengenal istilah apa lagi ya? Istilah kaki sudut. Bagus, kaki sudut. Di situ ada kaki sudutnya ada dua ya. AB atau BA, kemudian BC atau CB. Kemudian kemarin kalian telah belajar tentang nama sudut. Coba nama sudut yang pertama. Nama sudut yang pertama ini namanya apa ini? Iya, betul. Nama sudutnya adalah ABC atau CBA. Ya, kemudian yang kedua, yang di samping kanannya. Yang ini. Yang di samping kanannya yang ini namanya apa itu? Betul, nama sudutnya adalah PQR atau RQP. Kemudian di samping kanannya lagi. Nama sudutnya apa? Iya, KLM atau MLK. Itu kalian kemarin telah mempelajari tentang
sudut, kemudian kaki sudut, dan nama sudut. Nah, kemudian jenis-jenis sudut. Coba siapa yang masih ingat? Kemarin kita telah belajar ada 3 jenis sudut. Nah, pada pertemuan di minggu yang ketiga ini Pak Guru tambahkan menjadi 4. Nah, sudut apa itu? Coba kalian nanti perhatikan ya. Nah, kemarin yang pertama ini sudut apa? Iya betul, sudut lancip. Nah, sudut lancip yang besarnya berapa ini? Iya betul, besarnya kurang dari 90 derajat. Bagus. Kemudian yang selanjutnya sudut apa ini? Iya betul, sudut siku-siku. Besarnya berapa? Nah, 90 derajat. Bagus. Kemudian sudut apa? Yang ketiga ini? Iya betul, sudut tumpul. Itu besarnya berapa? Lebih dari 90 derajat, tetapi kurang dari 180 derajat. Nah, di pertemuan minggu ketiga ini, Pak Guru tambahkan lagi. Ya, sudut apa ya ini? Nah, itu namanya sudut. Ada yang sudah tahu ternyata. Iya betul. Itu namanya sudut lurus. Nah, besarnya berapa? 180 derajat. Nah, kemudian kemarin kita juga telah belajar tentang gerak tari. Ada berapa gerak tari ya? Ya, gerak tubuhnya ada berapa? Iya betul, ada gerak kuat. Nah, itu artinya apa gerak kuat? Nah, gerak yang dilakukan dengan kuat. Kemudian yang selanjutnya gerak apa? Iya betul, gerak lemah. Nah, gerak lemah itu apa maksudnya? Iya betul, gerak yang dilakukan dengan lembut. Nah, biasanya kalau gerak kuat itu melambangkan semangat. Nah, kemudian gerak lemah ini biasanya melambangkan kesedihan atau kelembutan, kehalusan, ya. Kemudian contoh gerak kuat kemarin sudah ya. Nah, ini mengangkat kaki. Nah, itu berarti contoh gerak kuat. Nah, kemudian menghentakkan kaki ke lantai, itu juga contoh gerak kuat. Kemudian apa ini? Iya betul, kaki berjinjit, itu contoh gerak kuat. Kemudian contoh gerak lemah. Nah, coba perhatikan. Di sini ada gambar menggerakkan kedua tangan ke atas. Nah, itu contoh gerak lemah. Kemudian apa ini? Ya, memutar pergelangan tangan. Oke. Selanjutnya ya, menggerakkan tangan ke depan. Itu adalah salah satu contoh gerak lemah. Kemarin kita juga telah belajar tentang makam Ki Ageng Selomanik. Nah, coba siapa yang masih ingat? Ki Ageng Selomanik itu nama lainnya siapa? Iya betul, nama lainnya adalah Ki Wasesa. Nah, kemudian letak makam Ki Ageng Selomanik itu di mana? Iya, di Taman Rekreasi Selomanik. Nah, nama lainnya apa coba? Iya betul, nama lainnya adalah Taman Rekreasi Margasatwa Seruling Emas. Oke, nah Pak Guru sedikit cerita lagi ya. Nah, Ki Ageng Selomanik itu pernah menjadi komandan pangeran di Penegoro. Nah, adapun tempat-tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik itu adalah yang pertama di Kaliwiro, kemudian Kledung, dan Selokromo. Itu di wilayah Kabupaten Wonosobo. Kemudian ada Sigalu, Tapen, dan Kuta Banjar. Itu tempat persinggahan Ki Ageng Selomanik di wilayah Kabupaten Banjarnegara. Oke. Kemudian Ki Ageng Selomanik beradu kekuatan dengan Ki Jugil Awar-Awar di pelataran tempuran Kali Merawu. Nah, kemudian pengikut dari Ki Ageng Selomanik kemudian membuat 5 lubang kubur sebagai makam Ki Ageng Selomanik. Tetapi ternyata itu bukan makam
asli dari Ki Ageng Selomanik. Nah, sesungguhnya Ki Ageng Selomanik adalah moksa atau menghilang. Nah, apa saja isi dari 5 lubang makam tersebut? Nah, coba yang masih ingat. Iya, betul, ada ikat, kemudian jubah, kemudian teken, sabuk, dan gamparan. Nah, itu adalah 5 benda yang ada di lubang kubur makam Ki Ageng Selomanik. Nah, di minggu yang ketiga ini kalian nanti akan belajar lagi mengenai tembang pucung, makam Ki Ageng Selomanik, kemudian ada lagi gerak kuat dan gerak lemah, kemudian lampu lalu lintas ya, kemudian sudut. Nah, jadi kita akan mengulanginya lagi, begitu ya. Oke. Nah, perlu kalian tahu, dan harus selalu kalian ingat bahwa sebelum mengerjakan tugas, awali pagimu dengan membantu orang tua. Iya, Pak Guru selalu mengingatkan ya, harus selalu membantu orang tua. Nah, caranya nanti kalian memberikan tanda centang. Nah, dengan di sini adalah kegiatan proyeknya adalah menata rumah. Nah, nanti dicentang di hari 1, 2, dan seterusnya, begitu ya. Oke. Nah, di hari ke-1, pengetahuan dulu ya. Nah, kita baca bersama-sama ya. Nah, sekolah Beni terletak di sebelah balai desa. Sekolah ini tampak berbeda dari sekolah lainnya. Halaman sekolah dimanfaatkan dengan baik untuk belajar bagi para siswanya. Anak-anak akan memperoleh banyak pengetahuan di taman. Beni, Adam, dan Udin selalu bermain di taman sebelah utara. Mereka bertiga sangat suka dengan tempat itu. Di taman utara terlihat ada papan rambu-rambu lalu lintas. Tujuannya supaya anak-anak dapat belajar ketika beristirahat. Papan rambu itu terbagi dalam 4 warna. Papan yang berwarna kuning merupakan rambu peringatan. Ada juga papan berwarna merah yang merupakan rambu larangan. Papan berwarna biru menunjukkan rambu perintah. Dan yang terakhir, papan berwarna hijau berupa rambu petunjuk. Nah, berdasarkan teks bacaan di atas, jawablah pertanyaan berikut ini. Nah, nanti kalian jawab ya, disesuaikan dengan pertanyaannya. Nah, jawabannya ada di bacaan yang ada di atasnya. Nah, jelas ya? Oke. Kemudian yang keterampilan. Nah, kalian harus memperhatikan gambar di bawah ini. Nah, di sini ada gambar mobil, kemudian ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, tugasnya nanti kalian adalah identifikasi peristiwa pada gambar di samping. Nah, berarti yang ada di samping itu ya. Nah, kemudian ceritakan identifikasi tersebut secara lisan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kemudian videokan ketika kamu bercerita. Nah, maksudnya apa sih ini? Nah, coba Pak Guru perjelas ya. Di sini ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, di sini P disilang. Nah, artinya apa ya? Iya, P disilang kemarin artinya apa? Iya, dilarang parkir. Nah, tapi kok di sini ada apa di sini? Nah, kok di sini ada mobil. Nah, berarti ini mobilnya bagaimana? Melanggar atau tidak? Nah, kalian nanti ceritakan. Begitu ya maksudnya ya. Nah, nanti kalian ceritakan secara lisan, kemudian kalian videokan ketika kamu bercerita. Begitu ya, paham ya? Oke. Kemudian di hari yang kedua, yaitu pengetahuan. Nah, tulisan batangane tembang pocung ing soriki. Nah, batangane berarti tebakane ya.
Nah, di sini ada 2 ya, kalian tebak ya. Nah, paham ya? Oke, Pak Guru lanjutkan. Di hari yang ketiga, nah, pengetahuan. Kalian harus memperhatikan gambar yang ada di bawah ini. Yang pertama, kalian identifikasi kegiatan masing-masing anggota keluarga. Ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan di ruang keluarga pada gambar. Nah, di samping ini ya. Nah, kemudian tuliskanlah hobi anggota keluargamu di rumah. Nah, kemudian yang ketiga, apakah hobimu sama dengan ayahmu? Kemudian yang keempat, apa yang terjadi ketika hobimu atau kesukaanmu tidak sama dengan anggota keluargamu yang lain? Nah, nanti itu dikerjakan ya. Kemudian di hari yang keempat, pengetahuan. Nah, Pak Guru bacakan dulu ya. Ketika membersihkan dan menata rumah, Raka melihat brosur. Brosur tersebut berisi promo awal tahun bagi pengunjung Taman Rekreasi Margasatwa Seruling Mas. Di dalam brosur tertulis kisah salah satu tokoh di Banjarnegara yang memang makamnya berada dalam komplek taman tersebut. Ki Wasesa atau lebih dikenal dengan nama Ki Ageng Selomanik merupakan seorang pejuang. Beliau hidup mengembara, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Namun akhirnya beliau menetap di tempat yang kini bernama Kuta Banjarnegara. Pada zaman penjajahan Belanda, Ki Ageng Selomanik sering berperang melawan penjajah. Dikisahkan beliau lebih mencintai tanah air daripada dirinya sendiri. Nah, setelah membaca isi teks pada brosur, apa yang membuat kamu tertarik berkunjung ke Taman Rekreasi Margasatwa Seruling Mas? Kemudian, siapa Ki Wasesa itu? Nah, kalian nanti kerjakan ya. Oke. Di hari yang kelima, ini masih pengetahuan. Nah, saat menata rumahnya, Rani menemukan sebuah kertas yang telah sobek. Ikuti langkah-langkah berikut ini untuk menemukan jenis sudut. Nah, berarti kalian harus yang pertama siapkan kertas. Kemudian lipatlah kertas menurut garis datar. Nah, seperti yang ada di gambar itu ya. Nah, seperti itu ya. Dilipat menurut garis datar. Kemudian langkah yang ketiga, lipatlah menurut garis tegak. Nah, kalau tadi datar, kemudian yang ketiga dengan garis tegak atau menurut garis tegak. Nah, kemudian yang langkah keempat, didapat pojok siku-siku. Begitu ya. Nah, didapat pojok siku-siku seperti yang ada di gambar. Nah, ya, ini disebut pojok siku-siku ya, ada 2 ini ya. Nah, gunakan pojok siku-siku yang telah kamu buat untuk menentukan jenis sudut. Nah, jadi dalam menentukan jenis sudut kalian bisa hanya menggunakan sudut siku-siku. Nah, untuk menentukan apakah itu sudut lancip, apakah itu sudut siku-siku, tumpul ataupun sudut lurus. Cukup dengan kertas yang kalian lipat itu yang ada siku-sikunya di pojok. Nah, ikuti contoh berikut. Nah, kalian lihat ya. Di situ ada berbagai macam gambar sudut ya. Nah, kalian lihat di situ ada gambar pertama. Kalian tempelkan. Nah, tempelkan di sini. Nah, ini pas ya kan? Pas dengan sudut siku-siku tadi. Nah, berarti ini dinamakan sudut siku-siku. Nah, kemudian gambar yang kedua ini. Nah, kalian tempelkan di sini sudut siku-sikunya. Nah, di sini garisnya di sini kelihatan. Nah, berarti sudut siku-sikunya sampai sini. Nah, berarti ini sudut yang bagaimana? Nah, sudut yang iya betul, kurang dari sudut siku-siku atau kurang dari berapa? Nah, berapa derajat kemarin? Nah,
Ya, tadi di awal juga sudah Pak Guru jelaskan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ketiga ini. Nah, ini masukkan sudut siku-sikunya di sini. Nah, tapi di sini sudut siku-sikunya tidak menutup semuanya ini. Nah, sudut ini. Nah, ini berarti sudutnya berarti apa? Nah, melebihi dari sudut siku-siku. Nah, ini dinamakan sudut tumpul. Nah, besarnya berapa? Berarti tadi di awal sudah ya. Nah, di minggu kemarin juga sudah. Nah, kemudian sudut yang satunya lagi ini. Sudut apa? Iya, lurus. Nah, sudut lurus bentuknya seperti ini. Jadi, sudut siku-sikunya ada 2 di sini. Nah, nempel 1, 2. Nah, berarti sudut lurus. Nah, sudut yang besarnya berapa? Berarti sudut siku-siku saja 90 derajat. Berarti kalau sudut lurus ada 2 sudut siku-siku. Nah, berarti 90 tambah 90 berapa? Gitu ya. Nah, nanti kalian buatlah kesimpulan. Nah, begitu ya dari gambar yang ada di samping. Ya, sudut siku-siku adalah sudut yang besarnya berapa dan seterusnya. Begitu ya. Paham ya? Nah, kemudian yang untuk keterampilan. Nah, di situ ada berbagai macam gambar sudut. Nah, ada 1 2 3 4 5. Nah, kalian nanti tuliskan. Yang satu itu bentuk sudutnya apa? Nah, jenis sudutnya atau bentuk sudutnya apa? Ya, siku-siku, tumpul atau lurus. Nah, kemudian kalian nanti masukkan di sini. Nah, gambar 1 berarti sudut apa? 2, 3 dan sampai 5 nanti sudutnya termasuk ke dalam sudut apa. Begitu ya. Kemudian di hari ke-6 pengetahuan. Nah, gerak tari adalah gabungan gerak seluruh anggota tubuh. Masih ingatkah? Gerak kuat dalam tari dilakukan dengan tenaga yang kuat, sedangkan gerak lemah dilakukan dengan tenaga yang lemah. Kali ini kita akan belajar gerak kaki dalam tari. Nah, bergeraklah ke kanan dan ke kiri seperti tertiup angin sepoi-sepoi. Lalu bergeraklah seperti kelinci yang sedang melompat-lompat. Dari contoh gerakan tersebut, menurutmu gerak kaki yang kuat adalah saat titik-titik dan gerak kaki yang lemah adalah saat titik-titik. Nah, jadi kalian nanti tentukan. Tadi kan di atas ada gerak tadi ya. Yang pertama adalah gerak seperti tertiup angin sepoi-sepoi. Kemudian yang kedua adalah gerak seperti kelinci yang sedang melompat-lompat. Nah, tentukan mana gerakan kaki yang kuat dan mana gerak kaki yang lemah dari 2 gerakan tadi. Paham ya? Kemudian yang keterampilan. Lakukan variasi gerakan kaki ke depan atau ke belakang, ke kiri atau ke kanan, atau gerak kaki diangkat atau berputar dengan diiringi sebuah lagu daerah. Nah, kalian lakukan variasi gerakan tapi diiringi dengan sebuah lagu daerah ya, bebas ya. Nah, usahakan dari lagu daerah Jawa Tengah ya. Nah, buat rekaman videonya lalu kirim kepada Pak Guru melalui grup WhatsApp. Begitu ya. Nah, itu adalah tugas di minggu yang ketiga. Jangan lupa kalian selalu semangat dan jangan lupa pula kalian selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, kemudian pesan Pak Guru, kalian di rumah juga harus selalu membantu orang tua di rumah. Sampai jumpa lagi di pertemuan di minggu yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.